warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kita mulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa mulai. Doa. Oke, dengarkan. Pak Dadan punya kasus. Jadi yang terjadi pada sepeda motor matic, pada waktu kecepatan tinggi, terjadi bunyi kasar di transmisi otomatis. Setelah itu, pada waktu berhenti, sepeda itu tetap hidup, namun tidak bisa jalan. Kira-kira apa menurut kalian? Panbel. Apa, Ton? Panbel, Pak, panbel. Oh, panbelnya gimana? Putus. Oke, Putus. siap. Jalan. Ya, betul. Oke, makasih Mas Anton. Lanjut ke materi ya. Menganalisis gangguan pada transmisi otomatis. IPK-nya adalah merinci langkah pemeriksaan kerusakan pada sistem transmisi otomatis. Yang kedua adalah mendeteksi letak kerusakan pada sistem transmisi otomatis. Tujuan pembelajaran. Melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat merinci langkah pemeriksaan pada sistem transmisi otomatis. Yang kedua, melalui diskusi dan menggali informasi, peserta didik dapat mendeteksi letak kerusakan sistem transmisi otomatis. Jadi, untuk menganalisis biar kalian tahu apa yang rusak, berarti kalian harus tahu atau rinciannya atau langkah apa saja yang harus kalian lakukan dan letaknya di mana. Itu yang harus kalian pahami. Oke. Di sini Pak Dadan ada video, tolong kalian amati, kalian lihat. Ya, nanti setelah video silakan bertanya. Mungkin ada yang berhubungan dengan kehidupan kalian dalam memakai sepeda motor selama ini. Oke? Pencinta otomotif, di video kali ini saya mau coba jelaskan ataupun berbagi informasi tentang bagaimana sih cara kerja daripada sistem CVT motor matic. Ini adalah langkah pembongkarannya ya. Ya, kalau boxnya udah kita buka semua, kadang-kadang nih melepasnya gampang ya. Tapi juga kadang-kadang bisa agak keras. Bagian depan ini, bagian depan itu kita buka dan ke belakang. Lihat pembongkarannya ya. Ya, jadi saya coba jelaskan dulu sedikit di bagian puli primer nih, cara kerjanya ya. Ini adalah puli puli tetap. ya, Ini puli tetap. Ini nggak akan bergeser ataupun berpindah posisi, hanya ikut putaran dari poros kompor. Jadi puli yang tidak bisa bergeser. Nah, posisinya seperti ini. Nah, yang di sini kita sebutnya puli geser. Puli geser ini kenapa dia dibilang puli geser? Kita lihat di belakangnya Sehingga mengakibatkan ada penutup seperti ini. Panbel bisa terdorong ke atas sehingga Ada yang bulat-bulat seperti ini, ada 6 biji. Ada yang menyebut namanya roller. Panbel harus secara rutin dibersihkan tiap 1000 km. Jadi kalau dalam pembongkaran kalian udah 1000 km, tolong dibersihkan, kasih stempet ya, filternya dibersihkan juga ya. Ini adalah pelumasan atau perawatannya ya. Jika pada collar atau asnya, as yang depan tadi, terjadi kehausan, untuk perawatannya adalah apa? Dikasih gemu atau stempet pada collar. Jadi sebelum pemasangan, kalian harus melapisi gemuk pada collar atau asnya. As yang ada di puli depan.
Yang di puli belakang juga sama. Jadi kalau untuk puli belakang setelah dibongkar kalian bersihkan, setelah itu kalian kasih stempet supaya putarannya apa? Tidak tersendat-sendat. Oke. Ini. Jadi untuk pelumasan atau untuk gemuk yang primer atau bagian depan sama belakang jenisnya beda ya. Jadi jangan keliru. Untuk gemuk yang depan itu biasanya dikasih tanda dengan primer, yang belakang dikasih tanda dengan sekunder. Jadi jangan sampai kalian salah dalam melapisi atau memilih gemuk yang akan kalian pakai. Puli belakang. Ya. Jadi di puli sekunder di dalamnya ini kalian tolong dilapisi atau dikasih gemuk ya. Gemuk yang ada tulisannya sekunder. Jadi kalian kalau beli gemuk untuk CVT itu ada dua, primer dan sekunder. Jadi untuk belakang kalian kasih gemuk yang sekunder. Jadi di sini di dalamnya sama di torsikem tadi. Di sini jalannya atau alurnya kalian kasih. Lanjut. Sama dengan ini ya tadi ya. Nah, di sini adalah uli. Ya. Pergantian dari oli gearbox. Ya, jangan sampai oli gearbox tidak kalian ganti. Caranya adalah ini dibuka dulu yang bawah di sini ya. Yang di bawah ada baut pembuangan, setelah dibuka atau dikendorkan, yang baru dibuka ya. Dan setelah itu baru kalian ganti dengan oli gearbox. Ya, nanti untuk materi ini Pak Dadan akan kasih di lewat grup ini ya. Kalian pelajari ini Anton kelompok 1, Nopal kelompok 2, Randy kelompok 3, Saiful kelompok 4. Soalnya seperti ini. Perhatikan. Diskusikan dengan kelompokmu apa yang akan terjadi jika timbul suara kasar pada transmisi otomatis. Kira-kira apa penyebabnya? Ayo coba presentasi. Coba Mas Anton. Rolnya kaos, Pak. Mungkin ada yang ditanyakan untuk materi kali ini apa? Apa, Pak? Nggak ada yang ditanyakan. Oke, siap. Nah, kalau nggak ada yang ditanyakan, Pak Dadan akhiri materi kali ini. Untuk itu, silakan Mas Anton untuk berdoa. Bermanfaat. Kita berdoa. Oke, terima kasih Mas Anton. Untuk materi selanjutnya adalah tentang memperbaiki sistem transmisi otomatis. Oke, pesan Pak Dadan, tetap jaga protokol kesehatan, jaga jarak, cuci tangan, pakai masker, dan tetap belajar, tetap semangat dalam belajar. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.